teman-teman, selamat datang di channel Kapten Learning, tempat belajar banyak hal termasuk beasiswa. Konten CL kali ini bakal berkaitan dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, di mana beasiswa ini jadi inceran banyak mahasiswa untuk lanjut kuliah baik dalam maupun luar negeri. Hari ini aku bakal cerita soal kesalahan umum yang sering banget dilakukan oleh pendaftar LPDP. Cekidot! Jadi, dulu pas pertama kali aku daftar LPDP, aku pikir, ya yang penting lulus administrasi aja dulu deh. Tapi ternyata yang bikin gagal itu bukan cuman karena kurang IPK atau nggak punya sertifikat TOEFL, tapi ada hal-hal yang kelihatannya remeh tapi fatal. Pertama, nggak paham visi LPDP. LPDP bukan cuma nyari orang pintar, tapi nyari pemimpin masa depan yang punya kontribusi buat Indonesia. Nah, banyak banget yang nulis esai atau jawab wawancara kayak lagi daftar kerja. Fokusnya ke diri sendiri, bukan dampak buat orang lain. 2. Esai copy-paste dari internet. Please, jangan ya dek ya. Panitia tuh udah baca ribuan esai tiap batch. Mereka bisa banget bedain mana yang tulus dan mana yang template. Coba tulis dari hati, based on pengalaman pribadi. Misalnya cerita kita kecil di kampung halaman seperti apa, sehingga itu jadi motivasi bikin kita peduli sama isu-isu tertentu. Ketiga, nunda-nunda daftar. Kebanyakan calon awardee daftar mepet deadline loh, akhirnya filenya nggak ke-upload atau malah lupa submit. Dulu teman aku juga sama nih, dia nunda-nunda buat submit hingga akhirnya servernya down dan akhirnya nggak bisa daftar. Kasian kan? 4. Studi plan gak jelas. Ada yang nulis tentang studi kayak, saya ingin belajar di kampus terbaik, tapi nggak dijelasin kenapa milih jurusan itu atau kampus itu, dan bagaimana semua itu bisa satu kesatuan atau nyambung sama kontribusi yang dia mau kasih ke Indonesia. Yang kelima, CV terlalu kosong atau terlalu penuh. Nah, kalau kamu baru lulus, nggak masalah kalau belum banyak pengalaman kerja. Fokus aja ke pengalaman organisasi, proyek sosial, atau penelitian. Tapi jangan sampai CV-nya isinya semuanya seminar yang pernah kamu datangi doang ya. Hehe. 6. Nggak latihan wawancara. Sekarang banyak banget loh make-up interview yang diadain sama organisasi, komunitas, atau perorangan yang dia emang sudah jadi awardee. Fungsi kita mock up supaya kita bisa mengatur jawaban, mengontrol emosi, dan mimik wajah utamanya. Biasanya kita bisa dapat feedback dari para interviewer ini yang POV mereka itu berguna banget loh untuk melihat sisi kekurangan kita ketika kita menjawab pertanyaan. Yang kadang kita itu kepanjangan, berbelit-belit, atau gestur yang tidak sesuai. Ketujuh, gak konsisten nih antara CV, esai, dan wawancara. Sering banget loh kejadian di esai, misal minat di bidang pendidikan. CV-nya isinya tentang bisnis. Pas di wawancara ngomongin politik, jadi bingung kan mana sih akan kamu perjuangkan? Intinya teman-teman, LPDP tuh nyari orang yang jelas kontribusinya, jelas tujuannya, jelas komitmennya buat kembali dan membangun Indonesia. Semua dokumen dan jawaban harus satu suara. Jadi, itu dia 7 kesalahan umum pendaftar LPDP versi aku yang semoga bisa bantu kalian menghindari jebakan-jebakan yang sama. Kalau kamu punya pertanyaan atau mau aku bahas topik lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan konten selanjutnya.